Orang kan kalau banyak hujan berarti dia rusak. Jadi kalau hujan begini, musim hujan begini ya untuk petani padi itu dia fokus pada sawah. Kalau Selamat sore Bapak. sore. Oke, terima kasih untuk Bapak yang sudah bersedia untuk ada di konten orang kampung, orang yang dari kampung dan akan membahas atau menceritakan sesuatu yang ada di setiap kampung. Nah, kita sendiri berasal juga dari orang kampung yang mungkin pengen dengar sesuatu dari orang tua, dari semua keluarga yang ada di kampung, karena pasti di kampung itu ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang menarik di situ. Nah, Bapak Ibrahim Tupu, biasa dipanggil Bapak Him, apa kabar Bapak? Baik. Baik, terima kasih juga untuk waktunya Bapak yang sudah mau kita ajak untuk cerita. Nah, kita pengen Bapak, pengen tahu dari Bapak atau pengen Bapak cerita sesuatu yang Bapak tahu ada di kampung selama Bapak tinggal di kampung. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa saja yang Bapak alami atau mungkin aktivitas atau keseharian Bapak atau yang Bapak kerjakan selama Bapak tinggal di kampung, berkeluarga dan tinggal di kampung itu kira-kira Bapak buat apa saja? Yang itu Bapak bisa cerita buat beta dan juga buat penonton orang kampung supaya dong bisa tahu keadaan di kampung. Setiap kampung ini beda-beda, dia punya cerita, beda-beda dia punya kearifan lokal, beda-beda dia punya budaya, tradisi dan adat. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit untuk beta dan juga penonton orang kampung. Nah, baik, kalau untuk menyangkut budaya kan sudah tahu bahwa potong budaya Rote ini kan dia tidak sama dengan budaya marga-marga lain. Hanya kalau aktivitas untuk menyangkut di desa ini, dan mayoritas di desa ini kan petani. Jadi namanya petani ini kan pasti sosok bertanam, jadi itu tergantung dari kota. Nah kalau di desa ini kan dia mayoritasnya petani. Pegawai itu kan membutuhkan sekolah dulu. Tapi kalau namanya di desa ini mayoritasnya petani. Nah, kalau petani ini itu gambaran besar, garis besarnya petani itu biasanya yang Bapak dong alami sendiri di kampung ini, contohnya di kampung Senglili atau kampung Botolesa atau yang dikenal dengan slogan One Stone, yang itu dengan ciri khasnya ada satu batu di pantai. Itu yang Bapak dong kerjakan atau yang Bapak dong tanam sekarang, apalagi pas musim hujan seperti ini, kira-kira apa yang Bapak dong kelola begitu di kebun? Nah, namanya petani ini ada petani musiman. Jadi ada tanaman yang membutuhkan banyak air dan ada tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Contoh kayak padi. Padi itu kan dia musim-musim hujan begini karena dia kan membutuhkan banyak air. Tapi kayak sayur-sayuran kan kalau banyak hujan berarti dia rusak. Jadi kalau hujan begini, musim hujan begini ya untuk petani padi itu dia fokus pada sawah. Kalau musim-musim Maret sampai Oktober November itu mayoritas petani itu dia berfokus pada tanaman yang umur pendek. Jadi dia bisa dalam 1 tahun itu dia bisa 2 kali menghasilkan, artinya 2 kali panen namanya, 2-3 kali panen. Nah kalau musim sawah begini berarti ya kalau di sini di desa Sumbi di sini kan dia sawah tadahan, dia tunggu musim hujan dulu baru buat sawah. Tapi kalau di daerah-daerah lain kan air hidup. Jadi bisa 1 tahun itu dong kalau sawah itu bisa 2 kali. Tapi di sini ini kita butuh air hujan. Jadi 1 kali panen kalau di sawah. Nah di kampung ini, kampung ini Bapak, ini mungkin yang beta lihat, yang beta tahu dan yang beta saksikan sendiri. Ini kampung mungkin sedikit berbeda dengan kampung-kampung yang lain. Kampung-kampung yang lain ini biasanya orang-orang hanya bisa kayak bercocok tanam dengan istilahnya tunggu musim hujan. Nah kalau di ini kampung itu biasanya satu kebun itu bahkan satu rumah tuh punya 2 sumur.
atau sumber air yang dong biar musim panas, musim kemarau atau apapun itu, dong tetap bekerja, tetap kelola tanah itu menjadi sesuatu yang menghasilkan uang. Nah itu apalagi dengan sudah pakai mesin atau motor air, pakai siram sayur, pakai siram kacang-kacangan dan lain-lain. Nah itu, nah yang Bapak dong dapatkan atau hasilkan selama bercocok tanam itu omset yang paling sedikit atau yang paling banyak itu tanaman seperti apa, atau mungkin sayur-sayuran seperti apa, bawang atau sayur atau apa? Kalau di desa Sumbili, khusus desa Sumbili di sini, untuk menunjang masa hidup, artinya hidup petani itu yang sekarang itu mayoritasnya berfokus pada bawang merah. Nah, bawang merah ini juga tergantung juga pendapatan ada juga minim dan juga bisa memuaskan karena tergantung dari variasi harga. Karena di desa Sumbili sini bawang merah ini kadang dia kan saingan dengan dari tempat lain, contoh ke Makassar, Bima, sama Rote. Nah itu juga membuat harga bawang merah di sini ini juga bisa minim. Minim bukan sama sekali tidak dapat, tapi dapat juga tapi tidak seberapa dengan pengeluaran yang ada, dengan modal yang ada. Tetapi kalau tidak berdapatan dengan ekspor dari tempat-tempat lain datang di Kota Kupang sini, berarti bisa harganya bisa memuaskan. Jadi di sini mayoritasnya petani di sini kan berfokus pada bawang merah. Memang sayur-sayuran itu memang ada tapi tidak diutamakan karena yang menghasilkan untuk bisa menunjang petani, hidup petani di sini kan bawang merah. Jadi tadi yang seperti Bapak cerita tadi, ya berarti orang-orang yang tinggal di kampung ini bukan berarti orang-orang yang notabene yang dikenal atau yang diketahui oleh banyak orang bahwa orang-orang yang susah atau orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tapi sebenarnya justru di kampung itu punya potensi yang besar. Contoh yang beta dapat informasi dan juga yang mungkin beta pernah saksikan sendiri juga, contohnya dengan tanam bawang merah itu ada juga orang yang dia kalau tanam banyak, punya lahan yang luas dan itu punya modal yang cukup, itu sekali panen itu dia bisa menghasilkan bertonton dan hasilnya itu uangnya itu berkatnya dia dapat itu bisa ratusan juta. Nah, apakah itu memang betul? Itu apakah memang itu sudah dihitung? Kan kadang-kadang kita tanam juga ada hama penyakit, ada untung rugi dengan modal, atau mungkin karena pasang surut harga merosot. Nah, ratusan juta itu apakah memang itu betul seperti itu? Atau mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, tapi itu tergantung dengan pendapatan setiap orang yang kerja. Begini, artinya begini, itu pun juga tergantung dari luasnya lahan. Jadi luasnya lahan besar dan ditambah juga dengan modalnya besar, berarti kalau mau hitung ratusan juta itu, saya pikir terlalu mudah sekali dihitung, karena banyak yang dapat sampai, yang punya lahan yang lebar itu, yang besar itu dapat sampai 100 lebih juta. Nah itu dapat sampai 100 lebih juta. Kalau lahan kecil ya di bawah itu, tergantung dari lahan. Dan juga lahan besar, tapi kalau modal kecil ya sudah bisa mampu kerja sehabis lahan. Nah, jadi lahan besar itu juga tergantung dari modal juga. Berarti Bapak kalau tinggal di kampung ini istilahnya yang kotong butuhkan adalah kotong rajin, Sa. Nah kalau kotong rajin itu berarti istilahnya yang kotong kerjakan pasti hasilnya juga istilahnya di gaji ini bisa lebih dari gaji PNS. Nah, kira-kira Bapak tanggapan kemana kalau dengan yang begitu? Apalagi orang yang kadang-kadang dari kampung ini tidak semua orang ini rajin. Ada orang yang malas, ada orang yang dipanggil bekerja, tapi ada orang yang punya lahan, tapi dikasih kontrak ke orang lain. Justru orang-orang yang baru datang tinggal di sini, dong itu kontrak tanah untuk kerja, karena orang pikir ini di sini potensinya besar. Kira Bapak punya tanggapan itu dengan informasi atau cerita seperti itu kan?
Begini, ada memang banyak di sini yang pemilik-pemilik yang disebut tuan tanah dong, itu kan banyak dikontrakan kepada orang pendatang. Karena bukan masalah sonde mampu kerja, tapi masalah modal. Dan di balik itu juga ada yang ada modal tapi sonde mampu kerja. Artinya Sonde mampu dengan alasan omong kasarnya pemalas kerja. Begitu. Makanya tanahnya dikontrakan kepada orang yang bisa mampu kerja. Tapi untuk beta sebenarnya kotong petani ini sebenarnya untuk masalah susah, kotong sonde memang susah tapi sekitar susah lah. tapi kayaknya bukan masalah mampu juga Bapak, mau atau sonde begitu. Atau Maksudnya mau apa? mau kerja atau sonde. Kalau mampu pasti semua orang bisa mampu untuk kerja. Nah itulah tadi ada niat atau mau ke sonde kerja. Tadi beta sudah bilang sebenarnya dia itu pemilik tanah itu mampu kerja tapi malasnya yang membuat dia tidak mampu. Begitu. Jadi untuk beta punya analisa di ini kampung, ini desa ini, tahu memang Bapak orang pendatang. Tapi untuk beta secara pribadi, yang sementara ini kan pemilik-pemilik yang tuan-tuan tanah dong menyesal. Menyesal karena apa? Tanahnya dikontrakan kepada orang pendatang yang sebentar dia panen bisa dapat ratusan juta. Sedangkan Sedangkan minta kontraknya 10 tahun sudah dibayar lunas. Mau tarik kembali untuk kerja juga tidak bisa, sudah terikat dengan sudah bayar habis kontrak. Nah, itu kota punya keadaan di kampung, kota punya aktivitas harian di kampung. Nah, banyak orang bilang, kotong gengsi kalau tinggal di kampung, apalagi orang-orang yang mungkin lahir besar di kota. Tapi sebenarnya kotong punya sesuatu yang berbeda di kampung. Nah, yang penting kotong punya kemauan untuk kerja, kotong punya kemauan untuk kelola lahan yang sudah ada. Nah, kira-kira Bapak punya pesan apa atau yang Bapak mau sampaikan untuk beta dan juga orang kampung ini, seperti apa Bapak punya pesan untuk sampaikan ke dong? Begini, anak tadi bilang ini kata gengsi. Ini satu cerita yang Bapak mau ceritakan. Bapak pernah bergaul dengan seorang bapak dari Jawa. Dia kan pekerjaannya sol sepatu di Kota Kupang, Kampung Solor. Itu Bapak pernah berdialog dengan dia bilang begini. Kok orang NTT ini uang banyak di NTT, kok bisa cari uang di Malaysia, di Jawa, sedangkan uang banyak di NTT. Nah ini kotong orang NTT ini sama kayak anak Om, tahan gengsi. Tahan gengsi. Makanya malu bekerja. Padahal untuk kotong mau dapat sesuatu itu bukan prinsip malu, harus bekerja. Namanya orang tani ini harus bekerja. Kalau soal kerja, sab mau kasih makan lu tiap hari. Berarti beta ambil kesimpulan dari yang Bapak cerita tadi. Kotong kerja ini, kotong buka usaha atau kotong berwirausaha ini bukan harus di kota, bukan harus tempat yang mungkin tempat yang begitu mewah, tempat yang begitu kotong lihat terlalu indah, terlalu gagah. Tapi sebenarnya di kota juga punya kearifan lokal sendiri yang kotong bisa, kalau kotong mau atau kotong punya niat untuk mau kelola itu berarti hasil yang kotong kerja itu hasilnya juga lebih besar juga. Tapi daripada kotong baru pergi merantau, tapi justru kotong kayak pulang, justru orang yang tinggal di kampung itu sudah dipunya hidup, istilahnya bahasa kasarnya sudah lebih baik daripada orang-orang pergi kerja atau merantau atau berusaha di kota. Nah itu biasanya orang-orang tertentu saja yang mungkin punya pemikiran seperti itu. Nah tapi ada juga yang baru pergi merantau justru kasarnya kotong pulang bawa, contohnya dia pergi merantau pulang cuma bawa logat, cuma bawa gaya, tapi kotong sonde bawa sesuatu yang itu bisa bangun kotong daerah sendiri. Nah dengan kotong tinggal di kampung itu sebenarnya yang penting kotong punya kreativitas, kotong punya kemauan, kotong mau buat apa yang bisa membangun kotong kampung sendiri. Nah, itu tadi Bapak sudah cerita dan beta sangat senang, sangat terinspirasi sekali dengan cerita yang Bapak sampaikan. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan sesuatu atau pesan untuk
penonton orang kampung dan juga beta, supaya kotong bisa tahu apa yang harus kotong lakukan sekalipun di kampung, tapi kotong bisa membuahkan hasil yang itu orang bilang wow begitu. Artinya maksudnya artinya di rantauan orang berusaha untuk kasih senang-senang hati orang tua begitu, lewat kerja, usaha, begini. Bapak pesan hanya begini saja. Tadi anak bilang merantau, kata merantau. Bapak pesan kalau merantau cari bahasa, alangkah baiknya tetap di NTT, di Pasar Impres banyak bahasa. Tetap di kampung. Kalau di merantau kok hanya cari bahasa saja, berarti alangkah baiknya tetap di NTT, karena di Pasar Impres ini banyak bahasa di situ. Tapi kalau mau merantau kalau bisa untuk berusaha untuk hidup mandiri, merantau dengan baik. Intinya begini, bekerja dan berdoa. Itu saja. Jangan fokus hanya pekerjaan yang diutamakan, tapi ingat, kotong kerja juga, walaupun kotong banting tulang, tapi kalau sudah ada berkat untuk bagi kotong, berarti siar bagi kita. Jadi bekerja dan berdoa. Jadi hanya beta mau bilang bahwa namanya kotong hidup ini tidak ada orang yang tidur saja dan dia hidup mewah. Tidak ada itu. Dia harus bekerja. Sekalipun tinggal di kampung. Sekalipun tinggal di kampung. Dari cerita yang Bapak cerita ini, seperti Bapak bilang tadi, bahwa sangat menginspirasi beta dan juga penonton orang kampung, dan beta sangat bersyukur bisa dapat informasi yang begitu dalam, dan sebenarnya buat beta paham bahwa kotong di kampung juga kotong bisa berkreatif, berinovasi, dan juga membuat sesuatu yang juga bisa jadi dampak bagi banyak orang sekalipun kotong tinggal di kampung. Nah, Bapak terima kasih banyak untuk Bapak punya waktu yang sudah bersedia bagi cerita buat beta dan juga penonton orang kampung, dan itu jadi pelajaran tersendiri bagi kotong. Jadi bekerja bukan berarti harus ke kota, bekerja bukan berarti harus cari suasana yang baru, tapi kotong bekerja bisa di kampung, tergantung dengan kemauannya kotong, tergantung dengan kotong punya skill apa yang mau kotong buat. Jadi bagi saudara-saudara penonton semua yang mungkin nonton video ini, ya, tinggal di kampung juga ada guna, tinggal di kampung juga kotong pasti punya omset yang besar kalau kotong mau punya usaha. Jadi berjuanglah membangun kampung, karena dari kampung lah akan muncul sesuatu yang itu bisa berpengaruh bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak pesan terakhir, ingat ini bahasa. Lebih baik hujan emas di kampung sendiri daripada hujan es di negeri orang. Artinya begini, lebih baik di kampung daripada menderita di kampung orang. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih karena Tuhan memberkati. Oke, sahabat, terima kasih banyak untuk waktu dan juga sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan cerita dari Bapak yang mungkin orang kampung, saya juga orang kampung, dan kita berbagi di sini supaya kotong tahu keadaan di kampung. Jadi kotong bekerja bukan berarti harus pergi keluar, bukan berarti harus tinggal di suasana yang wow. Di kampung juga kotong bisa berkreasi. Yang penting ada niat dan kemauan. Di situ pasti ada hasil yang kotong terima. Nah, terima kasih banyak buat penonton orang kampung. Jika penonton suka atau saudara-saudara suka dengan video ini di Orang Kampung Channel, silakan like dan juga share, komen, dan subscribe jika yang belum subscribe. Dan terima kasih banyak. Semoga dari video ini bisa menginspirasi kita semua. Thank you.